Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muti Hanifah dengan NPM 20.01.08.0014 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Man-with-Neo menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya pada uji Man-with-Neo ini jumlah sampel tidak harus sama. Lalu uji Man-with-Neo ini juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, dan lalu uji Man-with-Neo ini digunakan sebagai alternatif uji independen sampel t-test jika data tidak normal dan homogen. Nah, caranya sendiri yaitu jadi sebelum itu kita sudah mempunyai sebuah data yang akan kita uji. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya atau soalnya, yaitu suatu penelitian eksperimen ingin mengetahui perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diberikan perlakuan model think pair share atau TPS dan siswa yang menggunakan model jigsaw. Di sini sudah ada kolomnya, yaitu dengan model pembelajaran think pair share atau TPS ada 12, dan dengan model pembelajaran jigsaw ada 18 orang. Ini adalah data atau nilai siswa yang menggunakan TPS, dan ini adalah data nilai siswa yang menggunakan model pembelajaran jigsaw. Di sini kita akan menguji Man-with-Neo, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan rata-rata, perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, caranya sendiri yaitu kita buka dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini. Kita ke variable view. Nah, karena ada dua variabel, yaitu hasil belajar dan kelas atau mode pembelajarannya itu, yang pertama kita tulis hasilnya dulu. Nah, ini kita ganti jadi tidak ada desimal, lalu di labelnya ini kita tulis hasil belajar. Lalu yang kedua, variabel keduanya, kan tadi ada model atau kelas yang dikasih model TPS dan jigsaw. Berarti di sini kita tuliskan saja kelas, teman-teman. Kelas. Nah, di value ini akan kita coding, teman-teman, kelas yang menggunakan model TPS dan model jigsaw. Untuk model TPS kita coding dengan kode 1. Ini kelas, kita tulis labelnya kelas TPS, lalu klik add. Lalu kelas yang menggunakan model jigsaw kita kode dengan 2, dan kita tulis labelnya yaitu kelas jigsaw. Lalu kita add. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk yang lain kita defaultkan saja. Selanjutnya kita ke data view. Nah, ini sudah ada tertulis hasil dan kelas. Untuk hasilnya kita kopikan ini, hasil nilai dari model pembelajaran TPS terlebih dahulu, teman-teman. Kita copy saja, lalu kurang satu kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, karena tadi model pembelajaran TPS kita coding dengan angka 1, maka di sini kita tuliskan saja kodenya, teman-teman, yaitu angka 1. Lalu selanjutnya yaitu model pembelajaran jigsaw, teman-teman. Di sini sama, kita kopikan saja. Kita
copy lalu kita pastekan di bawah sini, di bawah TPS tadi. Nah, kodenya tadi kan 2, jadi kita tuliskan 2. Nah, kalau kita ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua sampel yang tidak berpasangan ini dengan uji man with new, caranya kita klik analyze, kita pilih non parametric, lalu kita pilih legacy deluxe, lalu kita pilih two independent sample. Nah, kita pindahkan hasil belajar ini ke kolom test variable list dan kelas ini di kolom grouping variable. Kita gunakan tanda panah ini, teman-teman. Nah, jenis tes yang kita inginkan ini ada banyak, tapi di sini kan kita ingin menggunakan uji man with new, jadi kita checklist di kolom man with new. Nah, lalu kita klik define group. Nah, grup pertama tadi kan kodenya 1, kita tuliskan 1, dan grup kedua itu kodenya 2, kita tuliskan 2, lalu continue. Nah, setelah kita mengklik ini tadi type-nya, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan output dari uji man with new. Nah, di kolom man with new test ini ada 2 tabel, yaitu rank dan tes statistik. Rank ini terkait dengan deskripsi data. Deskripsi data yang kita punya terkait hasil belajar yang menggunakan mode pembelajaran TPS dan mode pembelajaran Jigsaw. Ini adalah jumlah sampel dari kelas TPS dan ini jumlah sampel dari kelas Jigsaw dengan total 30 orang. Lalu di sini untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara hasil belajar kelas yang diberi mode pembelajaran TPS dan kelas Jigsaw, kita bisa lihat di kolom tes statistik. Kita lihat di assign significant to test ini, teman-teman. Ketika hasilnya lebih kecil dari 0,05, itu maksudnya 0,05 itu artinya ada perbedaan. Kalau lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Nah, dari sini kita peroleh yaitu 0,07 yang artinya maksudnya di sini 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan antara hasil pembelajaran dengan metode TPS dengan kelas yang menggunakan metode pembelajaran Jigsaw. Nah, untuk hasil man with new-nya yaitu ada 44.500. Yang jadi intinya ada tidaknya perbedaan dari kedua mode pembelajaran. Dari sini terlihat adanya perbedaan karena 0,007 ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya ada perbedaan antara kelas yang diberi model pembelajaran TPS dengan model pembelajaran Jigsaw. Nah, dari uji man with new yang telah kita lakukan, kita bisa mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua sampel yang berbeda. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.